Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5989-5991. Berita mengejutkan. Terima kasih, rekan Taois, karena telah menyelamatkan hidup kami. Saat ini, seorang lelaki tua tiba bersama sekelompok kultivator, yang segera berlutut di hadapan Dev. Mereka semua adalah orang-orang yang akan dipenggal, dan mereka hanya diselamatkan karena Dev telah menyelamatkan hidup mereka. Saudara-saudara Taois, jangan terlalu sopan. Kalian telah diperlakukan tidak adil. Saya akan menyelidiki secara menyeluruh ketika saya pergi ke benua abadi Azure Nether dan memberi kalian keadilan. Dev membantu mereka berdiri dan berkata, Saudara Taois, saya tahu Anda adalah orang baik, tetapi Anda tetap tidak boleh pergi ke benua abadi Azure Nether. Anda akan kehilangan nyawa. Akhir-akhir ini, semua orang di sekte-sekte benua abadi Azure Nether hidup dalam ketakutan. Belum lama ini, dua kultivator dipenggal di depan umum karena menerobos penghalang dan pergi ke surga ke-12 tanpa izin. Lelaki tua itu menasihati Dev. Dipenggal. Dua kultivator pergi ke surga ke-12. Hati Dev mencekam. Bolehkah saya bertanya, Tuan, apakah kedua kultivator itu laki-laki dan perempuan? Dev bertanya dengan gugup. Bagaimana Anda tahu? Lelaki tua itu agak terkejut. Tubuh Dev sedikit gemetar tanpa sadar. Ia teringat Musa dan istrinya. Mereka berdua telah pergi ke surga ke-12 demi dirinya, tetapi segera kembali. Mungkinkah mereka? Apakah mereka juga berada di benua abadi Azure Nether? Tuan Chen, apakah Anda mengenal kedua kultivator itu? Luigi, yang tampaknya menyadari suasana hati Dev yang tidak biasa, bertanya. Saya tidak tahu apakah mereka orang yang saya kenal. Dev menggelengkan kepalanya, lalu menatap lelaki tua itu dan bertanya, Pak Tua, apakah Anda tahu di mana di benua abadi Azure Nether kedua orang itu dipenggal kepalanya? Tentu saja, di kota abadi Giok di benua abadi Azure Timur. Itu adalah wilayah istana abadi Giok. Kami melarikan diri dari sana. Kata lelaki tua itu. Lalu, Pak Tua, apakah Anda tahu siapa kedua kultivator yang kepalanya dipenggal? Dev bertanya dengan cemas. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, kalau itu saya tidak tahu. Saya hanya pernah mendengarnya. Saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terima kasih. Dev menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada lelaki tua itu, lalu menatap Luigi dan berkata, Luigi, ayo kita segera pergi ke kota abadi Giok di benua abadi Azure Nether. Begitu Dev selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Luigi segera mengikutinya. Saat ini, Dev sangat cemas, dan pada saat yang sama, dia berharap kedua kultivator itu bukanlah Musa dan istrinya. Jika tidak, dia akan menghancurkan seluruh benua abadi Azure Nether dan memusnahkan semua dewa. Dev dan Luigi melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, melintasi zona penyangga yang luas antara dataran es utara dan benua abadi Azure Nether, dan akhirnya tiba di kota abadi Giok di tepi barat benua abadi Azure Nether 7 hari kemudian. Kota abadi Giok sangat berbeda gayanya dari kota Hanyuan. Alih-alih es dan salju, kota ini memiliki pemandangan indah seperti musim semi sepanjang tahun. Tembok kota, yang dibangun dari giok spiritual putih murni, menjulang ke awan, permukaannya berkilauan dengan cahaya spiritual biru pucat. Di dalam kota, energi spiritual meresap ke udara, dengan istana dan paviliun megah berdiri berdampingan, dan bangau serta burung mitos lainnya terbang di antara mereka, pemandangan keagungan surgawi. Namun, setelah memasuki kota, Dev dengan tajam merasakan suasana tegang dan mencekam di balik fasad yang damai ini. Meskipun ada banyak kultivator di jalanan, sebagian besar bergegas, bertukar sedikit kata, mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan dan sikap acuh tak acuh. Sesekali, tim-tim kecil kultivator, mengenakan jubah Taois biru seragam dan memancarkan aura tajam, berpatroli, dada mereka dihiasi dengan tulisan, Dewa Abadi Giok, mata tajam mereka mengamati orang-orang yang lewat, mereka adalah murid-murid penegak hukum dari Istana Dewa Abadi Giok. Karena sibuk dengan keselamatan Musa dan istrinya, Dev tidak punya waktu untuk mengamati kota. Ia segera meraih seorang kultivator parubaya yang lewat, menangkupkan tangannya, dan bertanya, Saudara Taois, bolehkah saya bertanya apakah, baru-baru ini, ada? Apakah ada pemenggalan kepala kultivator di depan umum di kota ini? Seorang pria dan seorang wanita, tidak kurang. Mendengar ini, wajah kultivator parubaya itu berubah drastis, seolah-olah ia telah melihat hantu. Ia melambaikan tangannya berulang kali, saya tidak tahu, saya belum pernah mendengarnya. Saudara Taois, Anda salah orang.
Setelah itu, ia bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang, seolah-olah menghindari wabah penyakit. Dev mengerutkan kening dan bertanya kepada beberapa kultivator lain, dengan hasil yang sama. Begitu kata-kata, pemenggalan kepala, dan seorang pria dan seorang wanita disebutkan, pihak lain langsung membantah dengan keras atau tampak ketakutan dan bergegas pergi, seolah-olah topik ini adalah semacam tabu. Sepertinya masalah ini adalah rahasia yang dijaga ketat di kota Dewa Giok. Kultivator biasa bahkan tidak berani membicarakannya. Luigi berkata dengan suara rendah, Tuan Chen, tempat ini tidak seperti kota jurang dingin. Di bawah pengaruh ras dewa, semua orang mungkin merasa takut. Lalu bagaimana kita bisa bertanya? Dev cemas. Setiap kota besar tempat para kultivator berkumpul memiliki transaksi gelapnya sendiri. Kilasan kebencian muncul di mata Luigi, penjualan informasi, transaksi pasar gelap, perjudian bawah tanah. Di tempat-tempat ini, selama Anda memiliki uang atau kekuatan yang cukup, Anda selalu dapat menemukan sesuatu. Sejauh yang saya tahu, di gang-gang gelap distrik barat kota Dewa Giok, ada tempat bernama Pavilion Ziwen yang khusus menjual dan membeli informasi. Silakan duluan, kata Dev tanpa ragu. Mereka berdua menyusuri jalan-jalan dan gang-gang, menghindari jalan utama yang ramai, dan tiba di daerah yang relatif terpencil di bagian barat kota, dengan bangunan-bangunan rendah dan dibangun secara sembarangan. Jalan-jalan di sini sempit dan lembab, dan udara dipenuhi bau apek yang aneh bercampur dengan bau pil murahan dan darah. Para pejalan kaki berpakaian sederhana, bahkan agak compang camping, mata mereka sebagian besar memancarkan aura tentara bayaran, waspada, atau garang, sama sekali tidak sesuai dengan suasana surgawi kota utama. Di ujung gang yang dalam, terdapat sebuah toko kecil yang tidak mencolok. Sebuah plakat kayu pudar tergantung di atas pintu, bertuliskan 3 karakter, Pavilion Ziwen, dengan cat merah tua yang buram. Tidak ada penjaga di pintu masuk, tetapi Dev dapat merasakan bahwa beberapa tindakan keamanan tersembunyi dan penghalang isolasi telah dipasang di sekitar toko tersebut. Setelah membuka pintu, ia mendapati bagian dalam ruangan remang-remang, hanya sebuah lampu minyak redup yang berkedip-kedip di atas meja. Di belakang meja, duduk seorang lelaki tua bungkuk dengan wajah penuh bekas luka, menyipitkan mata sambil menyeka belati hitam di tangannya dengan kain kotor. Aura lelaki tua itu samar, tetapi Dev dapat merasakan bahwa kultivasinya setidaknya berada di peringkat ketiga alam dewa abadi sejati. Membeli informasi, atau menjual informasi. Lelaki tua itu bahkan tidak mendongak, suaranya serak seperti gong yang rusak. Membeli informasi. Dev melangkah maju. Mengenai pemenggalan kepala 2 kultivator di kota Dewa Giok baru-baru ini, seorang pria dan seorang wanita. Saya membutuhkan detailnya, siapa algojonya, dan di mana jasad mereka berada. Lelaki tua itu berhenti sejenak saat menyeka belatinya, mengangkat kelopak matanya. Matanya yang berkabut mengamati Dev dan Luigi, terutama pada Dev sejenak, tampak terkejut dengan kultivasi dewa abadinya. Informasi ini sangat mahal, kata lelaki tua itu perlahan. Berapa? Tanya Dev. Lelaki tua itu mengangkat 3 jari, 30.000 kristal roh tingkat tinggi. 30.000. Luigi tersentak. Bahkan di surga ke-13, kristal roh tingkat tinggi adalah mata uang yang sulit didapatkan. 30.000 kristal roh tingkat tinggi cukup untuk membeli senjata sihir tingkat tinggi yang layak, atau untuk mendukung kultivasi mewah seorang kultivator biasa selama beberapa dekade. Ini keterlaluan. Dev mengerutkan kening. Kristal roh yang dimilikinya, sumbangan dari Tuan Han Yuan, ditambah dengan batu roh dan batu peri yang dibawanya dari surga ke-12, hanya berjumlah sedikit lebih dari 5.000 kristal roh tingkat tinggi, jauh dari cukup. Bisakah saya menggunakan harta karun lain sebagai jaminan? Tanya Dev. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, toko ini hanya menerima kristal roh. Kami tidak menerima kredit atau jaminan. Kilatan dingin muncul di mata Dev, dan kekuatan kacau di dalam tubuhnya sedikit berfluktuasi. Saat ini ia sangat cemas, dan perlakuan yang begitu sulit membuatnya hampir tidak mampu menekan keinginan untuk menginterogasinya secara paksa. Tuan Chen. Luigi dengan cepat mengirimkan pesan untuk menghentikannya, tempat ini dijaga ketat. Tingkat kultivasi orang tua ini tidak diketahui, dan dia mungkin memiliki pendukung yang kuat. Memaksa bergerak dapat menyebabkan keadaan yang tidak terduga, dan bahkan dapat memperingatkan istana Dewa Giok atau ras dewa. Dev menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Luigi benar. Ini adalah wilayah yang dikendalikan oleh ras dewa, dan kehati-hatian sangat diperlukan. Tepat saat ini, tirai di dalam toko tiba-tiba terangkat, dan seorang kultivator muda dengan wajah memar dan bengkak, berpakaian compang camping, ditendang keluar, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Keluar. Jika kau berani mencoba menipuku dengan informasi palsu lagi, lain kali aku akan mematahkan kakimu. Suara kasar terdengar dari balik tirai.
Kultivator muda itu, dengan wajah meringis, bergegas keluar dari toko. Hati Dev berdebar. Ia berkata kepada lelaki tua itu, kita akan membahas informasinya nanti. Setelah itu, ia menarik Luigi dan berbalik untuk pergi. Keduanya dengan cepat menyusul kultivator muda yang telah dipukuli, yang menghalangi jalannya di sudut gang. Kultivator muda itu terkejut, menatap Dev dan Luigi dengan waspada, kalian. Apa yang kalian inginkan? Aku tidak punya uang. Saudara Taois, jangan khawatir. Dev mencoba melunakkan nadanya, mengeluarkan sebuah tas kecil berisi kristal roh, yang berisi sekitar beberapa lusin kristal roh tingkat menengah. Kami hanya ingin bertanya tentang sesuatu. Ini adalah pembayaran kami. Melihat kristal roh itu, mata kultivator muda itu berbinar, tetapi ia segera melirik sekeliling dengan waspada, merendahkan suaranya, ini bukan tempat untuk berbicara. Ikuti aku. Ia memimpin Dev dan Luigi melewati labirin belokan, tiba di sebuah gubuk terbengkalai yang lebih bobrok, hampir runtuh. Apa yang ingin kalian berdua tanyakan? Kultivator muda itu menutup pintu dan bertanya dengan penuh harap, matanya sering melirik kantong kristal roh di tangan Dev. Apakah kamu tahu tentang pemenggalan kepala dua kultivator, seorang pria dan seorang wanita, baru-baru ini di kota abadi Giok? Dev langsung ke intinya. Wajah kultivator muda itu langsung pucat pasi, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Kalian tidak bisa bertanya tentang ini, nanti kepala kalian akan dipenggal. Dev menyerahkan kantong kristal roh itu kepadanya, katakan saja, dan ini menjadi milikmu. Dan kami jamin kami tidak akan mengungkapkan bahwa kau yang memberi tahu kami. Kultivator muda itu memandang kristal roh itu, matanya dipenuhi dengan lebih banyak pergumulan. Dia jelas membutuhkan uang itu, tetapi dia lebih takut terlibat masalah. Dev malah memperkeruh keadaan, kami hanya ingin gambaran umum, seperti lokasi eksekusi. Itu seharusnya tidak dianggap rahasia besar, kan? Begitu kami tahu lokasinya, kami akan mencari tahu sendiri. Kultivator muda itu menggertakkan giginya, meraih kantung kristal roh, dan berkata dengan cepat, lokasi eksekusi berada di lereng jiwa jatuh, 300 mil di sebelah timur kota. Disitulah istana Dewa Giok menangani penjahat kelas berat. Tempat itu sangat menyeramkan. Konon, mereka yang dibunuh di sana jiwanya di penjara, tidak akan pernah bereinkarnasi. Hanya itu yang saya tahu. Saya benar-benar tidak tahu apapun lagi. Tolong berhenti bertanya. Dengan itu, dia membuka pintu seperti kelinci yang terkejut dan lari tanpa menoleh ke belakang. Lereng jiwa jatuh. Pemenjaraan jiwa. Dev merenungkan kata-kata itu, kegelisahannya semakin kuat. Senior Musa dan istrinya sangat terampil. Jika itu adalah pemenggalan kepala biasa, metode mereka mungkin menawarkan secercah harapan. Namun di tempat berbahaya seperti ini yang secara khusus menargetkan jiwa. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Luigi. Ke lereng jiwa yang jatuh. Dev berkata dengan tegas, aku ingin melihat mereka hidup atau mati, aku ingin menemukan jejak mereka. Keduanya tidak menunda lebih lama dan segera meninggalkan kota, melaju ke arah timur. 300 li hanyalah jarak yang pendek bagi mereka. Ketika Dev melihat tempat yang disebut lereng jiwa yang jatuh, hatinya merasa cemas. Itu adalah lereng rendah di antara dua gunung tandus, tidak luas, tetapi dipenuhi aura kematian yang tebal dan tak tembus. Lapisan kabut abu-abu menyelimuti lereng sepanjang tahun, mencegah sinar matahari menembus. Tidak ada rumput yang tumbuh di tanah, tanahnya berwarna merah gelap yang menakutkan, seolah-olah telah ternoda berkali-kali oleh darah. Di udara, ratapan dan kutukan yang tak terhitung jumlahnya, penuh kesedihan dan keputusasaan, terdengar samar-samar, tangisan tak berdaya dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah binasa di sini selama bertahun-tahun, roh mereka terkurung. Di tengah lereng berdiri beberapa pilar batu hitam berlumuran darah, terikat dengan rantai tebal yang diukir dengan rune. Ini jelas tempat eksekusi. Menekan getaran dan amarah di hatinya, Dev mendarat di lereng. Tanah di bawah kakinya lembut dan lengket, seolah-olah dia menginjak daging yang membusuk. Ratapan roh-roh hantu yang ada di mana-mana menjadi semakin jelas, menusuk jiwanya seperti jarum, tetapi dengan mudah diblokir oleh kekuatan kekacauan. Dia berjalan ke pilar-pilar batu hitam dan memeriksanya dengan cermat. Di pilar-pilar itu, selain noda darah lama, ada banyak bekas luka baru. Ada bekas seret di tanah, bekas hangus dari serangan sihir, dan beberapa fragmen pakaian yang rusak dan bertekstur aneh. Dev mengambil sepotong kain. Terbuat dari sutra ulat sutra surgawi yang sangat kuat, dicampur dengan semacam sutra spiritual atribut es, masih mempertahankan aura yang samar namun murni. Aura ini, agak mirip dengan aura magis yang lembut, tenang, dan damai yang terpancar dari senior Musa, tetapi tampak lebih lemah dan lebih kacau.
Fragmen lainnya membawa kekuatan hidup atribut kayu yang lembut dan tenang, sesuai dengan perasaan yang dipancarkan istri Musa. Mereka benar-benar. Tangan Dev, yang menggenggam pecahan-pecahan itu, sedikit gemetar, kukunya hampir menusuk telapak tangannya. Meskipun ia memiliki firasat, rasa sakit yang menusuk dan amarah yang meluap-luap setelah konfirmasi itu masih hampir membuatnya kewalahan. Senior Musa, orang yang ia selamatkan di tangga surgawi, yang muncul pada saat kritis di surga ke-12, membimbingnya ke gua pemurni Ki kuno, mengungkapkan rahasia alam surgawi, seorang senior yang lembut dan tak terduga. Dan istrinya, yang baru saja bangkit kembali, penuh harapan untuk masa depan. Mereka sebenarnya berada di lereng jiwa jatuh yang kotor dan menyeramkan ini. Di mana mayatnya? Mengapa tidak ada mayat? Luigi bertanya, bingung, setelah dengan hati-hati mencari di sekitarnya. Bahkan jika dipenggal, tubuhnya seharusnya masih ada. Bahkan jika dibuang, seharusnya masih ada jejaknya. Dev memaksa dirinya untuk tenang, melepaskan indera ilahinya, memindai seluruh lereng jiwa jatuh inci demi inci. Tak lama kemudian, ia menemukan fluktuasi spasial yang sangat halus di bawah dasar pilar batu. Fluktuasi ini disamarkan oleh energi kematian dan kebencian yang pekat. Jika bukan karena inderanya yang tajam dan kepemilikan kekuatan kekacauan, fluktuasi itu hampir tidak akan terlihat. Ada sesuatu di bawah. Dev berkata dengan suara berat, jari-jarinya membentuk-bentuk pedang, memadatkan kekuatan kekacauan, dan ia dengan ringan mengiris ke arah dasar pilar. Swoosh! Dasar pilar batu hitam yang kokoh dengan mudah teriris terbuka, memperlihatkan sebuah lubang dalam yang mengarah ke bawah, hampir tidak cukup lebar untuk dilewati satu orang. Energi kematian dan kebencian yang lebih pekat dan murni, bercampur dengan sedikit kekuatan spasial yang aneh, melonjak keluar dari lubang tersebut. Tepi lubang tersebut dilindungi oleh penyembunyian dan pembatasan penyegelan yang sangat kuat. Jika Dev tidak menerobosnya dengan kekuatan kacau yang dahsyat, seorang kultivator biasa tidak akan menyadarinya sama sekali. Apakah ini lorong menuju bawah tanah? Atau pintu masuk ke semacam ruang? Tanya Luigi, dipenuhi keraguan dan kejutan. Dev tidak menjawab. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat ke dalam gua terlebih dahulu. Luigi mengikuti dari belakang. Gua itu tidak vertikal ke bawah, melainkan lorong sempit dan miring dengan dinding halus, seolah-olah terkikis oleh suatu kekuatan selama periode waktu yang lama. Semakin dalam mereka masuk, semakin berat aura kematian dan kebencian yang terasa, dan semakin jelas fluktuasi spasial yang aneh itu. Setelah turun sekitar 100 zang, ruang itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah yang luas. Di tengah ruang ini terdapat genangan darah berbentuk lingkaran, berdiameter sekitar 10 zang. Cairan di dalam genangan itu kental seperti pasta, berwarna merah tua, terus-menerus bergelembung, mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan dan kebencian yang luar biasa. Di atas kolam, tak terhitung banyaknya bintik-bintik cahaya abu-abu keputihan yang samar dan berpilin melayang, fragmen jiwa-jiwa yang dipenjara di sini, tak dapat terlahir kembali. Mereka berjuang dan meratap dalam diam, memancarkan rasa sakit dan keputusasaan yang tak berujung. Dan tepat di atas kolam, di kubah ruang angkasa, terdapat kristal belah ketupat abu-abu keputihan seukuran kepalan tangan yang terus berputar. Kristal itu memancarkan aura kaya hukum reinkarnasi, berasal dari sumber yang sama dengan gerbang reinkarnasi yang sebelumnya dikendalikan oleh Luigi, tetapi jauh lebih murni dan lebih kuat. Kristal inilah, dikombinasikan dengan medan unik kolam darah dan lereng jiwa yang jatuh, yang membentuk formasi pemurnian jiwa, yang menakutkan, terus-menerus mengekstrak, memurnikan, dan memenjarakan jiwa-jiwa mereka yang mati di sini. Tatapan Dev tertuju pada tepi kolam darah. Di sana, berserakan fragmen pakaian dan barang-barang. Sebuah pedang panjang kuno yang patah. Itu adalah barang yang tidak pernah dilepas oleh senior Musa. Jepit rambut giok yang hangat dan halus, masih menyimpan jejak aura roh kayu yang lembut, adalah milik istri Musa. Terdapat juga barang-barang dan potongan pakaian lain yang berserakan, semuanya membawa aura unik Musa dan istrinya. Namun, tidak ada mayat. Mayat itu dibuang ke kolam darah untuk dimurnikan. Suara Luigi terdengar kering. Dev tidak menjawab. Ia berjalan selangkah demi selangkah ke tepi kolam darah. Dengan setiap langkah, niat membunuhnya semakin kuat, dan aura kacau di sekitarnya melonjak tak terkendali, memusnahkan semua kebencian maut yang mendekat. Ia membungkuk dan mengambil pedang panjang yang patah. Pada pedang yang patah itu, jejak terakhir kehendak ilahi Musa masih tersisa, menyampaikan kekhawatiran singkat, marah, penuh dendam, dan putus asa untuk istrinya di saat-saat terakhirnya, sebelum tiba-tiba berhenti. Ah! Dev meraung ke langit, jeritan tertahan, seperti binatang buas yang terluka. Kemarahan yang tak terbatas, kesedihan, penyesalan diri, dan niat membunuh meletus dalam dirinya seperti gunung berapi.
Matanya langsung memerah, dan aura kacau di sekitarnya melonjak hebat. Arus kabur menyapu seluruh ruang bawah tanah, menyebabkan genangan darah bergejolak hebat. Ras Dewa. Istana Dewa Giok. Bagus. Sangat bagus. Suara Dev sedingin es neraka terdalam, setiap kata seolah membawa kebencian yang mendalam dan sumpah darah. Senior Musa. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Dev Chen, bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Aku ingin kota Dewa Giok ini, tidak ada satupun ayam atau anjing yang tersisa hidup. Aku ingin benua abadi Azure Nether ini, semua antek ras dewa, dikubur bersamamu. Niat membunuh yang dahsyat melambung ke langit, bahkan menembus tanah, membentuk pusaran abu-abu niat membunuh di atas lereng jiwa jatuh. Luigi menyaksikan dengan ngeri. Ia belum pernah melihat Dev begitu lepas kendali, begitu marah. Niat membunuh yang mengerikan itu bahkan membuatnya, seorang dewa abadi sejati tingkat 5, merasa merinding. Ia tahu bahwa Dev benar-benar marah kali ini. Benua Dewa Azure Nether kemungkinan akan segera diliputi pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua ini hanyalah permulaan. Dev perlahan berdiri tegak dan dengan hati-hati menyimpan barang-barang Musa dan istrinya. Warna merah di matanya perlahan memudar, tetapi rasa dingin dan niat membunuh di dalamnya semakin dalam, menjadi semakin mengerikan. Luigi, katanya dengan tenang, namun dengan perintah yang tak terbantahkan. Ya. Jawab Luigi dengan tergesa-gesa. Selidiki. Dev mengucapkan setiap kata dengan jelas, gunakan semua cara yang kau miliki untuk mencari tahu siapa dari Istana Dewa Giok yang melakukan eksekusi hari itu, dan siapa yang memberi perintah. Apa hubungan mereka dengan ras dewa? Cari tahu siapa saja orangnya, jangan sampai ada yang terlewat. Baik. Luigi dengan sungguh-sungguh menerima perintah itu. Dia tahu bahwa Dev saat ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Makhluk berbahaya ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dev menatap lorong rahasia di depannya, matanya dipenuhi niat membunuh. Tuan Chen, kita sebaiknya tidak bergerak di sekitar sini, kalau tidak kita akan segera menarik perhatian. Untuk mengetahui identitas orang yang dipenggal dan siapa yang memberi perintah, kita perlu bersatu dengan kekuatan lain. Luigi menasihati Dev. Dev perlahan kembali tenang. Dia tahu bahwa amarah tidak ada gunanya. Kekuatan mana yang harus kita hubungi? Tanya Dev. Sekarang benua abadi Azure Nether berada dalam keadaan seperti ini, semua orang hidup dalam ketakutan. Tidak mungkin tidak ada yang diam-diam memberontak. Jika kita menemukan organisasi perlawanan dan bersatu dengan mereka, meminta mereka membantu kita mengumpulkan informasi, bukankah itu akan 2 kali lebih efektif? Kata Luigi. Benar. Kalau begitu, mari kita cari anak yang menjual informasi itu. Dev tahu bahwa untuk menghubungi kekuatan seperti itu, mereka membutuhkan perantara. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Dan anak yang berani menjual informasi palsu di Paviliun Ziwen itu adalah pilihan yang tepat. Dev dan Luigi kembali ke gang gelap di distrik barat kota abadi Giok dan menemukan gubuk yang ditinggalkan. Kultivator muda itu bersembunyi di dalam, menghitung kristal roh miliknya. Melihat keduanya kembali, ia sangat terkejut hingga hampir menyebarkan semuanya ke lantai. Kalian berdua senior, aku hanya tahu sebanyak itu. Bertanya lebih lanjut tidak ada gunanya. Katanya gemetar. Dev tidak berbicara, tetapi hanya mengeluarkan tas kain yang lebih besar dan meletakkannya di tanah. Tas itu sedikit terbuka, memperlihatkan setidaknya 500 kristal roh berkualitas tinggi yang bersinar terang, bersama dengan beberapa botol pil penyembuhan dan kultivasi yang sangat baik. Mata kultivator muda itu langsung melebar, dan napasnya menjadi cepat. Kami di sini bukan untuk mempersulitmu. Suara Dev tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Kami mencari kekuatan di dalam kota abadi Giok yang diam-diam memberontak melawan ras dewa dan penindasan istana abadi Giok. Karena kau sudah lama berada di sini, mencari nafkah dengan menjual informasi, kau pasti punya koneksi. Mata kultivator muda itu berkedut. Ia melirik kristal roh, lalu ke mata Dev yang tajam dan dalam. Kemudian ia menjilat bibirnya yang kering, senior, hal semacam ini benar-benar bisa merenggut nyawamu, bahkan jiwamu bisa dibawa ke lereng jiwa jatuh. Justru karena itulah kami mencarinya. Luigi menyela, kita memiliki tujuan yang sama. Kristal roh dan pil ini adalah hadiahmu, dan juga ucapan terima kasih atas perkenalannya. Setelah tugas selesai, akan ada hadiah yang lebih besar lagi. Hadiah yang besar selalu menarik orang-orang pemberani. Kultivator muda itu menggertakkan giginya, meraih tas kain itu, memasukkannya ke dalam jubahnya, dan berbisik, ikuti aku. Jangan bersuara, dan jangan melihat sekeliling. Ia memimpin Dev dan Luigi melewati labirin lorong-lorong gelap, terkadang memanjat reruntuhan, terkadang menyelinap ke terowongan tersembunyi. Setelah berjalan selama setengah jam penuh, mereka tiba di tempat yang tampak seperti halaman sebuah keluarga kaya yang terlantar.
Rumah-rumah di sini tinggi, tetapi sebagian besar bobrok, ditumbuhi tanaman rambat, dan tak bernyawa. Kultivator muda itu berhenti di depan sebuah halaman dengan pintu setengah rusak yang terbuka, dan mengetuk kusen pintu dengan 3 ketukan panjang dan 2 ketukan pendek secara berirama. Setelah beberapa saat, pintu berderit terbuka sedikit, dan sepasang mata waspada mengintip keluar. Monyet, apakah itu kau? Siapa mereka? Sebuah suara berat terdengar dari balik pintu. Saudara Macan Tutul, ini orang yang kutemukan. Mereka ingin bergabung dengan kita, dan mereka cukup tangguh. Kultivator muda yang dipanggil monyet itu merendahkan suaranya. Mereka membawa hadiah yang berlimpah. Mereka benar-benar tertarik untuk melakukan hal-hal besar. Ada keheningan sesaat di dalam. Pintu perlahan terbuka, dan seorang pria kurus dengan bekas luka di wajahnya melangkah ke samping. Masuklah, cepat. Halaman itu luas, mengejutkan, sebuah dunia tersembunyi di dalamnya, cukup terawat rapi, dengan jejak samar fluktuasi susunan yang mengisolasi aura dan suara dari luar. Beberapa kultivator sedang bermeditasi atau memoles senjata mereka di sudut. Melihat mereka masuk, mereka semua melirik dengan saksama. Saudara Macan Tutul, pria berbekas luka itu, memimpin mereka melalui halaman depan ke halaman yang lebih terpencil di belakang. Berdiri di halaman itu adalah seorang wanita tinggi berpakaian biru muda, membelakangi mereka, menatap sekelompok bambu hijau. Wanita itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah yang cantik namun bersemangat dan menyendiri. Matanya tajam seperti elang, dan kultivasinya jelas berada di peringkat keempat alam dewa abadi sejati. Bos, monyet membawa 2 orang, mengatakan mereka ingin bergabung dengan kita, kata saudara Macan Tutul dengan hormat. Tatapan wanita itu menyapu Dev dan Luigi, berhenti sejenak pada Dev. Dev sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya, sementara kultivasi Luigi di alam dewa abadi sejati 5 tidak sepenuhnya tersembunyi. Kombinasi ini tampak agak aneh. Siapa kalian? Mengapa kalian mencari kami? Wanita itu berbicara, suaranya dingin dan jelas. Monyet itu buru-buru melangkah maju, membungkuk dan mengendus. Saudari Ginger, kedua senior ini ingin menanyakan tentang istana abadi Giok dan klan dewa, terutama tentang masalah di lereng jiwa jatuh beberapa waktu lalu. Mereka menawarkan harga tinggi, dan saya rasa mereka bukan mata-mata, jadi. Wanita bernama Gingering menyela monyet itu dengan kilatan dingin di matanya, masalah lereng jiwa jatuh bukanlah sesuatu yang bisa kau tanyakan. Monyet, kau semakin tidak mengerti tata krama. Monyet itu gemetar ketakutan. Dev melangkah maju, menangkupkan tangannya, saudara Taois, mohon jangan salahkan dia. Saya Dev Chen, dan ini Luigi Ming. Kami menanyakan tentang lereng jiwa yang jatuh karena 2 orang yang dipenggal kepalanya kemungkinan adalah kenalan lama saya. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Tidak ada jalan kembali bagi saya dengan istana Dewa Giok dan klan dewa di belakang mereka. Saya mendengar ada orang-orang yang berpikiran sama di sini, jadi saya datang untuk mencari mereka, bukan untuk memata-matai, tetapi hanya untuk bekerja sama. Ginger menatap Dev, seolah mencoba memahami kebenaran dari matanya. Tatapan Dev tenang, meskipun ia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan kesedihan yang mendalam dan niat membunuh yang dingin di dalam dirinya, yang jejaknya masih lolos, menyebabkan Ginger, seorang veteran pertempuran hidup dan mati, merasakan sedikit kedinginan. Kata-kata tidak ada artinya. Ginger berkata dengan tenang. Siapa yang tahu jika kalian hanya umpan yang dikirim oleh Istana Dewa Giok untuk memancing kami keluar. Kami telah kehilangan cukup banyak saudara akhir-akhir ini. Kami bisa bersumpah setia pada Dao Surgawi, kata Luigi. Sumpah setia pada Dao Surgawi. Bibir Ginger melengkung membentuk senyum mengejek. Di benua Dewa Azure Nether, di mana pengaruh ras dewa semakin dalam, apakah Dao Surgawi masih seadil sebelumnya masih belum diketahui. Selain itu, ada celah dalam sumpah. Dev sedikit mengerutkan kening, lalu bagaimana caranya membuatmu bisa mempercayai kami? Ginger berbalik dan melihat rumpun bambu hijau, ikutlah denganku, mari kita bicara di tempat yang aman. Dia memimpin jalan ke hutan bambu. Dev dan Luigi saling bertukar pandang dan mengikuti. Si monyet ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh tatapan Macan Tutul. Hutan bambu itu tampak biasa saja, tetapi begitu Dev melangkah masuk, ia langsung merasakan ruangnya sedikit terdistorsi, dan aliran energi spiritualnya menjadi aneh. Setelah berjalan sekitar selusin langkah, sosok Ginger tiba-tiba kabur dan menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, bambu di sekitarnya bergoyang tanpa angin, dedaunannya berdesir, seketika menjadi kanopi yang lebat, seolah berubah menjadi sangkar hijau raksasa. Kekuatan pengikat yang kuat melonjak dari segala arah, dan garis-garis pola susunan biru muncul dari tanah, seperti sulur hidup, melilit kaki Dev dan Luigi. Bersambung.